Tugas pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang cerita sejarah. Saya Silvana Miragel Bruginting dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan sedikit dari cerita sejarah tentang asal-usulnya marga Ginting Munte. Simak penjelasan cerita sejarah berikut ini. Selamat menonton. Ginting Munte adalah salah satu cabang marga dari marga Ginting, salah satu dari 5 marga Karo. Banyak orang beranggapan kalau marga ini sebenarnya berasal dari Batak Toba atau Simalungun. Akan tetapi, jika kita menelisik pada tradisi dalam marga Ginting Munte itu sendiri, dan jika kita kaitkan dengan tradisi pada submarga Karo-Karo Sinulingga, Sinulingga telah menemui Ginting Munte di Lingga sekitar awal-awal abad ke-13. Tradisi Saragih Munte di Simalungun, Dali Munte di Labuhan Batu, dan sejarah Janding Hindu di Sumatera bagian timur, tengah, dan utara. Catatan keberadaan atau kemunculan marga Munte itu sendiri, maka hal ini tidaklah sejalan dari dimensi waktu dan tidaklah masuk di akal. Dipercaya si Raja Batak yang menurut tradisi Batak Toba adalah nenek moyang seluruh bangsa Batak, yang ialah lahirnya marga-marga Batak yang hidup bersamaan waktunya dengan kerajaan-kerajaan seperti Harukarona Gurdi, Sumatera Timur yang identik dengan Simalungun Padang Lawas. Menurut tradisi lisan Karo yang juga dicatat oleh seorang misionaris NJG asal Belanda, J.H. Neumann, dikatakan marga Ginting Munte yang merupakan salah satu cabang atau submarga dari marga Ginting ini. Awalnya tumbuh di wilayah Tongging atau di tanah Karo. Selanjutnya dikisahkan keturunan dari Ginting Munte ini dari Tongging bermigrasi ke Becih dan Kuta Sanggar, selanjutnya ke Aji Nembah. Keturunan yang di Aji Nembah inilah yang kemudian bermigrasi ke Munte dan sebagian ke wilayah timur atau Simalungun dan berpencar ke sekitar wilayah Danau Toba lain. Di beberapa tradisi Munte menyeratkan awal-awal leluhur mereka berasal dari Kuta Aji Nembah. Ini dalam tradisi yang berkembang di timur Danau Toba. Proses migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1395 sampai 1435 Masehi, di mana Tuan Sipinang Sori Utara dari Jalak Kari berasal dari Aji Nembah sekitar. Tahun 1428 Masehi menetap di Raja Simbolon dengan menunggangi Horbo atau Kerbau Sinanggalutu. Dan hal ini juga didukung oleh tradisi Dali Munte yang berkembang di Labuhan Batu, di mana diceritakan saat ini si Munte dari Aji Nembah yang menunggangi Kerbau Nanggalutu. Ini membawa segenggam bibit kacang-kacangan yang disebut dali dan menanamnya kemudian tumbuh subur dan berbuah banyak, serta biji-bijian ini sangat disukai sehingga tetangga menawarkan barter dengan menyebutkan Dali Munte dengan maksud kacangmu o mute atau minta kacangmu o munte, sehingga di kemudian hari para keturunannya dipanggil dengan Dali Munte. Setelah perjalanan panjang, akhirnya beberapa generasi Munte yang berpencar di sekitar Danau Toba ini merasuk ke dalam kelompok-kelompok etnis sekitar khususnya Batak Toba dan Simalungun. Ada juga yang kemudian mulih kuta atau kembali lagi ke kuta kemulihan atau kampung halaman atau kampung leluhur. Marga Ginting memiliki beberapa cabang, yaitu 1. Ginting Munte yang berada di Desa Kuta Bangun, Aji Nembah, Kubu, Dokan, Tanggung Raja Tengah, dan Bulan Jahe. 2. Ginting Suka yang berada di Ajar Tambun di Raja Merahe. 3. Ginting Sinusinga yang berada di Singa. 4. Ginting Manik berasal dari Desa Tengging dan Lingga. 5. Ginting Beras berasal dari Desa Lau Petundal. 6. Ginting Garamata berasal dari Desa Simarmata. 7. Ginting Capah berasal dari Desa Bukit dan Kalang. 8. Ginting Babo berasal dari Desa Guru Benua, Munte, dan Kuta Gerat. 9. Ginting Sugihan berasal dari Desa Juhar dan Kuta Gunung. 10. Ginting Gurupati di Buluh Naman, Sarimunte, Naga, dan Lau. 11. Ginting Ajar Tambun berasal dari desa di Raja Merahe. 12. Ginting Jawa berasal dari Desa Cingkes. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.